Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Mensyukuri nikmat Allah sudah merupakan suatu kewajiban atas kita tentunya. Dengan syukur yang hakiki, dengan syukur yang sebenarnya, yaitu dengan menghabiskan, menggunakan seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat beriring salam, marilah kita senantiasa mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan selama hidup kita di dunia ini, dengan itu kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam bab adab-adab makan. Dan terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan yaitu adab setelah makan, itu bagian yang ketiga. Dan terakhir kita sudah
sampaikan dari bagian yang ketiga itu adab yang kedua, yaitu mendoakan orang yang menjamu kita. Perlu kita tambahkan dalam poin ini, ikhwani wa akhwati, hal yang mengherankan kita pada hari ini, di mana kaum muslimin ketika memperoleh pemberian orang lain sangat sulit rasanya bagi mereka untuk mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, mendoakan sahabatnya yang memberikan mereka apapun itu pemberiannya. Dalam hal ini memberikan makan. Sangat berat rasanya kaum muslimin untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Sangat berat rasanya barakallahu fiik dan doa-doa kebaikan yang untuk saudaranya. Padahal Nabi SAW tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan ketika sahabatnya menjamu beliau makan, maka selalu beliau mendoakan siapa saja yang menjamu beliau makan. Dan cara yang beliau tunjukkan, cara yang beliau lakukan merupakan contoh bagi kita untuk kita lakukan. Bukan seperti yang kita buat-buat hari ini untuk mendoakan orang yang menjamu kita dengan doa berjamaah, doa bersama dan ritual-ritual lainnya, tidak. Tapi ikutilah, cukupkanlah bagi kita untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Karena apa yang beliau ajarkan kepada kita itulah yang lebih baik. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau beliau dijamu oleh para sahabatnya, beliau tidak lupa mendoakan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan, anugerahkanlah makanan kepada orang yang memberikan makanan. Anugerahkanlah kepada mereka minuman, kepada orang yang memberikan aku minuman, kata Nabi SAW. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengucapkan atau mendoakan sahabat yang menjamu mereka. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum, ya Allah, berikanlah keberkahan fima razaqtahum, berikanlah keberkahan pada rezeki yang engkau anugerahkan kepada mereka, ya Allah. Waghfir lahum, ampunilah kesalahan mereka, ampunilah dosa mereka. Warhamhum, berilah kasih sayangmu, rahmatilah mereka, ya Allah. Inilah doa yang keluar dari mulut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan para sahabatnya yang memberikan jamuan kepada beliau, yang memberikan kebaikan kepada beliau. Kenapa kita pengikutnya? Kenapa kita umatnya sangat sulit rasanya bagi umat ini untuk mendoakan? Kalau seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apa yang kita lihat dengan doa berjamaah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ketika hadir di jamuan, ketika hadir di kanduri-kanduri, nggak ada mendoakan khusus dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena kalau kita lihat doanya pun sama antara mereka berdoa selesai salat fardu dan mereka berdoa selesai jamuan. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang beliau ucapkan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan fima razaqtahum, pada rezeki, pada nikmat yang engkau anugerahkan kepada mereka. Waghfir lahum, dan berikanlah ampunanmu kepada mereka. Warhamhum, berikanlah kasih sayangmu, sayangilah mereka, ya Allah. Inilah doa yang mestinya kita berikan, kita doakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang memberikan kita jamuan, untuk saudara kita yang memberikan kita makan atau minum. Kita lanjutkan adab yang ketiga. Adab selesai makan, yaitu mencuci mulut dan berkumur-kumur setelah makan. Ini dianjurkan, ini diperintahkan di dalam Islam.
Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita. Di antaranya yang diriwayatkan dari Suwaid bin An-Nu'man, ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW ke daerah Khaybar. Beliau menjelaskan bahwa beliau dan para sahabat lain bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Ya. Kemudian ketika sampai di daerah Sahba, beliau meminta agar makanan disuguhkan. Beliau meminta makanan agar diberikan kepada beliau. Ternyata kata Suwaid bin Nu'man, tidak ada makanan selain roti dari gandum. Setelah kami selesai makan, beliau bangkit untuk melaksanakan salat dan beliau selesai makan itu berkumur-kumur. Maka kami pun ikut berkumur-kumur, kata Suwaid bin Nu'man. Berdasarkan riwayat ini sangat jelas ya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai dan yang lainnya, sangat jelas contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika beliau sedang selesai makan, maka beliau membersihkan mulutnya, mencuci mulutnya dengan berkumur. Bukan mencuci dari luar, tapi mencuci mulutnya dari dalam dengan berkumur-kumur ya. Kemudian adab yang berikutnya yaitu membersihkan gigi. Membersihkan gigi bertujuan untuk menghilangkan sisa makanan yang masih tertinggal di sela-sela gigi kita. Apalagi kalau misalkan makan daging atau makan yang mudah ya nempel, atau sayuran-sayuran, terkadang kita kalau tidak hati-hati tidak dibersihkan celah-celah gigi kita, itu akan meninggalkan atau menyisahkan makanan. Apalagi tadi yang tidak dilakukan selesai makan itu dengan berkumur, hanya minum, ditelan air saja tanpa dikumur di mulut, maka ini sangat besar kemungkinan akan menyisakan makanan khususnya di sela-sela gigi. Maka dalam Islam kita dianjurkan ya untuk membersihkan sela-sela gigi itu. Apakah dengan, kalau sekarang itu ada tusuk gigi atau sikat gigi ya, atau apa yang semakna dengan itu. Mungkin bisa dengan kain atau serbet kita bersihkan, atau kain atau tisu yang kira-kira kita merasakan kalau di celah-celah gigi kita itu masih menyisakan dari makanan. Kenapa demikian? Kenapa harus dibersihkan? Pertama, dengan menyisahkan makanan, adanya sisa-sisa makanan di mulut kita ini akan mengundang bakteri, akan mengundang penyakit yang menimbulkan misalkan mengakibatkan sakit gigi, seperti makanan-makanan yang sekarang ini seperti coklat dan lain sebagainya. Kalau kita nggak membersihkan, ini sangat rentan sekali ya, akan mengundang kuman ya, bakteri-bakteri yang akan menggerogoti gigi kita sehingga akan mengakibatkan sakit gigi. Dan ini yang banyak kita lihat ya, dan banyak dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita masih muda, bahkan anak-anak kita hari ini. Begitu tumbuh gigi permanennya pun sudah terkena sakit gigi. Kenapa? Ya maklum, anak sekarang sulit. Selesai makan atau makan jajanan, nggak dibersihkan giginya, apalagi malam mau tidur. Sehingga ya semalaman penuh, apalagi kita tidak aktivitas, maka yang beraktivitas dengan menyisahkan atau dengan adanya sisa-sisa makanan di gigi kita itu akan mengakibatkan datangnya bakteri atau mengundang bakteri, mengundang penyakit yang akan mengakibatkan gigi kita akan rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya sisakan makanan ini juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena dengan didatangi bakteri atau dengan bertahannya di mulut kita, itu akan mengakibatkan makanan yang tersisa itu sangat bau. Kalau nggak percaya coba buktikan, mungkin terkadang kita makan malam, makan daging lah misal. Itu kalau kita nggak membersihkan, coba pagi hari kita bersihkan sisa daging itu, Masya Allah baunya.
kita saja nggak suka, kita saja nggak tahan mencium dengan bau itu, apalagi orang lain. Maka tidak jarang ikhwan, kadang di sholat subuh ketika kita sholat, orang yang di samping kita mulutnya sangat bau. Kenapa? Itu tadi, karena sisa-sisa makanan yang ada di mulut tidak dibersihkan ketika selesai makan. Maka ini dua hal ini tentunya Islam memerintahkan kita agar ketika selesai makan itu hendaklah gigi kita itu dibersihkan. Artinya apa yang menyangkut di sela-sela gigi yang harus dibersihkan. Kalau dia hanya berkumur mungkin tidak bisa menghilangkan, tapi harus dengan sikat atau dengan tusuk gigi. Intinya kita harus berusaha bagaimana apa yang akan mendatangkan bau atau ya di mulut kita dan akan mendatangkan berakibat buruk seperti datangnya penyakit gigi di mulut kita harus kita jaga. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima, mencuci kedua tangan. Syekh menjelaskan di sini, mencuci kedua tangan dilakukan untuk membersihkan bekas dan bau makanan, terutama jika hendak tidur. Terkadang kita makan ya dengan tangan kanan, tapi ada saja kadang kita nggak sadar mengakibatkan ikut juga tangan kiri kita. Maka sebaiknya ya kita selesai makan, khususnya di makan malam kita mau tidur, itu agar tangan kita ini dibersihkan, dicuci dua-duanya agar hilang ya bau dari makanan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man bata, dalam riwayat lain, man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur sementara tangannya masih bau makanan dan belum dicucinya, lalu ia tidur, kemudian ia terkena sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang tidak diinginkan akan menimpa kita ketika makan. Selesai makan, ketika selesai makan itu tangan kita tidak dibersihkan, tidak dicuci dengan bersih, sehingga tangan ini masih menyisakan bau ya dari makanan yang kita makan. Yang kita khawatirkan akan datang misalkan serangga, semut atau apalah yang kira-kira doyan atau suka dengan bau dari makanan yang kita makan yang masih tercium di tangan kita. Maka dalam Islam, agar menghindar dari hal yang tidak diinginkan, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, sampai seperti ini kita dianjurkan atau diajarkan agar kita membersihkannya, menghilangkan bau dari sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita. Kemudian kata Syekh di sini, sebagian ahli medis berkata bahwa ada beberapa jenis serangga dan hewan berbisa tertarik oleh bau makanan, tergantung ya. Ada makanan yang memang sangat disukai oleh serangga atau binatang-binatang berbisa kalau mencium makanan tersebut. Maka inilah yang kita khawatirkan ketika kita tidak tertidur, misalkan kalau ada serangga-serangga yang berbisa, dengan mencium bau di tangan kita, mereka akan mengundang hewan atau serangga tersebut ketika datang di tangan kita, kemudian kita tanpa sadar, tanpa kita mengetahuinya, kita kadang karena kita bergerak tanpa sepengetahuan atau sekontrol kita, bisa saja mengakibatkan terjepitnya serangga itu, yang kalau dia terjepit tentunya dia akan menyengat ya, dan akan mengakibatkan tangan kita sakit atau bahkan membahayakan jiwa kita. Maka dalam Islam hal seperti ini harus benar-benar diberikan perhatian. Ya. Adab yang ke-6 setelah selesai makan, yaitu bersiwak gosok gigi. Syekh di sini menyebutkan
hendaknya seorang bersiwak untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi, ya. Mulut, kesehatan gigi, dan menghilangkan bau dari mulutnya. Beliau mengatakan di sini dengan siwak tentunya karena memang di tempat mereka lebih dominan orang-orang di sana menggunakan siwak di Arab itu ketimbang kita bersikat gigi yang seperti yang kita ada sekarang. Namun tentunya tidak mengapa, apalagi kita di negeri ini akan kesulitan untuk selalu menggunakan siwak. Maka dengan kita yang sekarang alhamdulillah ada pengganti yang semakna dengan itu, bisa dengan sikat gigi pakai sikat dan juga pakai odol. Dan ini bahkan Masya Allah sekarang ya dengan nikmat Allah yang begitu banyak, bahkan kita bisa memilih aroma ya dari odol yang ada yang sesuai dengan selera kita untuk menghilangkan bau yang ada di mulut kita dan untuk membuat mulut kita ini wangi. Ya kan? Banyak sekarang pilihannya, tergantung sesuai dengan selera kita. Kata beliau, hal ini maksudnya diperintahkannya, dianjurkannya bersiwak ya setelah selesai makan berdasarkan keumuman hadis-hadis yang memerintahkan dan mendorong untuk melakukan siwak. Sangat banyak perintah atau riwayat-riwayat yang menyebutkan, mengajarkan kepada kita dari Nabi SAW agar kita bersiwak dengan tujuan semuanya adalah pertama untuk menjaga kebersihan mulut kita, untuk menjaga kesehatan mulut kita, dan juga untuk menghilangkan bau dari mulut kita. Dengan dibersihkan khususnya apabila ada sisa-sisa makanan ya dari mulut kita, dengan bersiwak kita ketika dibersihkan ini akan membuat mulut kita tidak bau. Ada orang bau mulutnya ada memang kita saatnya ketika kita misalkan panas dalam atau kurang sehat atau saat kita berpuasa itu bukan sebenarnya kalau kita perhatikan bukan bau dari mulut ya, bukan baunya itu timbul atau datangnya dari mulut, tapi kalau kita berpuasa atau kita saat kurang sehat itu baunya yang datang itu dari dalam. Kemudian nggak bisa apa-apain lagi. Tapi banyak kita dapati teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan ketika sholat bersama kita dalam berjemaah, Masya Allah, saat sujud khususnya di pagi hari, ya Allah, bau betul, nggak dijaga. Islam tidak menginginkan hal seperti itu. Kalau kita selesai makan, khususnya ketika makan malam, sebelum kita tidur, membersihkan, menyikat gigi kita, maka ini akan sangat-sangat mengurangi. Bukan bau, kalaupun terjadi ada yang keluar dari napas kita bau, bukan dari mulut kita. Beda, aromanya sangat beda, sangat tajam, sangat menyengat ya. Kalau bau yang ditimbulkan yang datang dari mulut diakibatkan dari sisa-sisa atau karena tidak bersihnya mulut kita. Maka Islam tentunya sangat menganjurkan atau mengajarkan kepada kita segala hal yang membuat orang lain akan terganggu dengan kita ini tidak dibenarkan. Kalau kita sholat, orang sedang khusyuk, misalkan sujudnya, rukuknya, ketika mencium napas kita yang tidak sedap, Masya Allah, akan terganggu betul orang yang ada di samping kita. Dan dalam Islam khususnya saat beribadah, tentunya lebih-lebih tidak dibolehkannya kita memberikan atau mengganggu orang lain. Tanpa kita sadari, kalau mulut kita tidak sedap, kemudian ada orang yang ibadah bersama kita dalam salat kita, mereka akan merasa terganggu. Maka beliau mengatakan di sini tidak mengapa menggunakan sikat gigi dan odol karena tujuannya adalah sama, yaitu untuk membersihkan, menghilangkan dari bau atau bau dari mulut kita. Ini adab yang keenam yang diajarkan kepada kita yang harus kita jaga setelah selesai makan. Adab yang ketujuh. Sebelum adab yang keenam ini, ketujuh ini, kita tambahkan ikhwati fillah, termasuk tentunya dari rutin bergosok gigi atau siwak ini, khususnya setelah selesai makan, ini akan membuat gigi kita awet, kuat. Ya, kuat, kokoh.
dan tidak mudah terserang penyakit gigi, atau tidak mudah merasa sakit gigi kita. Kalau sekarang ini Masya Allah banyak orang yang nggak memperdulikan kesehatan mulutnya. Nggak nikmat loh. Kalau orang sedang sakit gigi, gimana dia akan nikmat ibadah? Baca Quran, zikir. Orang ngomong aja dia udah marah dia. Ya. Mulutnya pokoknya sangat terganggu lah kalau orang sedang sakit gigi. Sangat terganggu. Maka sebelum itu datang, segala hal yang dapat mencegah penyakit dari mulut kita, dari gigi kita, maka harus kita maksimalkan usahanya. Ya, rutinkan sikat gigi khususnya ketika selesai makan agar mulut kita ini terjaga. Kesehatannya terjaga, kebersihannya, sehingga tidak mudah merasakan sakit gigi. Ini ada orang makan yang agak hangat-hangat aja nggak sanggup. Makan yang dingin nggak sanggup. Serba salah. Panas nggak bisa, dingin nggak bisa. Ngilu, sakit giginya katanya. Ini akibat dari kurang sehatnya gigi kita atau kurang dijaganya kesehatan gigi. Kita lanjutkan adab yang ketujuh. Tidak duduk berlama-lama setelah makan. Ini ketika kita dijamu atau makan bersama orang banyak atau datang ke suatu tempat diundang oleh teman kita, sahabat kita, ya, sahib kita, maka selesai makan itu jangan lama-lama untuk duduk ngobrol yang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Selesai makan, misalkan di undangan walimatul urush, selesai makan pamitan kalau memang mau mendoakannya atau pengantin tersebut atau memberikan misalkan bantuan atau hadiah, ya boleh. Tapi jangan lama-lama, setelah selesai makan itu udah selesai hajat kita pulang. Ini dianjurkan dalam Islam. Beliau Syekh di sini menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tu'imtum fantashiru." Apabila kamu selesai makan, keluarlah, bertebaranlah. Artinya tinggalkanlah tempat duduk dari kita makan tersebut. Yakni jika seorang makan di rumah orang lain, hendaklah ia pulang setelah selesai makan. Kecuali jika ia mengetahui bahwa sikap itu tidak disukai oleh tuan rumah dan suka duduk bersamanya lama-lama. Artinya gini, ketika pada asalnya ya, dalam Islam, kalau kita dijamu, diundang oleh teman kita makan di rumahnya, selesai kita makan, maka yang dianjurkan, yang diperintahkan kepada kita, yang harus kita jaga, udah selesai, hajat kita udah tersampaikan, hajat kawan kita yang mengundang sudah tersampaikan, udah kita langsung pamitan. Kecuali sikap seperti itu, misalkan karena teman akrab kita atau sangat jarang kita ketemu, begitu kita diundang cepat-cepat pulang, akan menyinggung perasaan tuan rumah atau teman kita, maka nggak mengapa kita tidak langsung pergi. Adapun ketika memang tidak hal, kita tahu memang udah biasa seperti satu kampung kita berjemaah, sama-sama sholat berjemaah di masjid, artinya setiap saat kita ketemu, tidak ada kebutuhan yang lain. Ketika kita diundang, ya udah selesai makan, kan nggak ada perlunya lagi kita. Maka pada asalnya kita harus menyegerakan, tidak boleh berlama-lama duduk setelah kita selesai diundang atau jamuan tersebut. Ini pada asalnya yang diperintahkan oleh Islam kepada kita kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Adab yang ke-8, yaitu berwudu setelah makan daging onta. Hal ini tentunya karena diantara ya yang disepakati oleh para ulama fuqaha, diantara yang membatalkan wudu yang disepakati oleh para ulama fikih, diantaranya adalah memakan daging onta. Mau tidak mau, kalau kita misalkan khususnya setelah makan kita mau sholat, tentunya wajib ya untuk berwudu.
Adapun ketika kita selesai makan daging onta, tapi bukan untuk selesai makan itu tidak lagi untuk sholat, misalkan selesai sholat zuhur kita baru makan, kan masih jauh, masih istirahat, masih ada aktivitas, kita baru sholat asar, tentunya ini disunnahkan, dianjurkan. Adapun ketika selesai kita makan harus melaksanakan ibadah sholat, tentunya wajib kita untuk berwudu setelah memakan daging onta. Sekali lagi karena memakan daging onta hal yang disepakati oleh para ulama fikih akan pembatal wudu. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini, kata beliau, jika seorang makan daging unta, hendaklah ia berwudu kembali, karena para sahabat pernah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wudu setelah makan daging unta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika beliau ditanya, kata Nabi SAW, tawaddu'u min luhumil ibli wa la tatawaddu'u min luhumil ghanam. Sallu fi marabidil ghanami wa la tusallu fi mabarikil ibil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Samurah, Nabi SAW ketika ditanya menjawab, tawaddu'u min luhumil ibil. Berwuduklah kalian setelah makan daging unta. Wala tawaddu'u min luhumil ghanam, dan tidak wajib atau jangan berwuduk setelah makan daging kambing. Dalam hadis ini sangat jelas perintah dari Nabi SAW secara umum. Ketika kita makan daging onta, maka kita diperintahkan agar kita berwudu. Namun terkhusus ketika kita mau sholat setelah makan daging onta, tentunya ini wajib. Karena makan daging onta itu kalau kita dalam keadaan berwudu akan mengakibatkan batalnya wudu. Kemudian kata Nabi SAW, sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Wala tusallu fi mabarikil ibil. Dan janganlah kalian salat di tempat penambatan unta. Ini kita bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa salat di kandang kambing itu terdapat keberkahan. Tentunya ini sangat jarang ya, khususnya bagi yang tidak punya, bukan peternak kambing, nggak mungkin ya. Kita sengaja sholat ke kandang kambing, nah ini konyol. Apalagi kita punya masjid, Masya Allah sekarang masjid-masjid kita, musola kita sangat sejuk. Rata-rata sekarang sudah punya pendingin atau tidaknya punya kipas angin di masjid-masjid kaum muslimin pada hari ini. Adab yang ke-9, tidak membawa makanan ketika beranjak pulang, nggak ngebontot, ya. Maksudnya ini nggak ngebontot, kalau kita yang ngambil. Kalau kita dikasih oleh tuan rumah, itu lain ceritanya. Ini dari makanan kita yang di piring kita atau yang disajikan di depan kita, misalkan kita nggak habis, ini secara adabnya dalam Islam itu tidak dibenarkan kita kantongi, kita bawa pulang untuk anak kita, untuk istri kita. Ini nggak boleh. Kecuali kalau tuan rumah, apalagi misalkan kita sahabat dekat, teman akrab kita diundang untuk dijamu, kita makan di rumahnya, hanya kita misalkan yang hadir, itu sering dan sangat kita lihat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Biasa kalau orang-orang terdekat yang mengundang ini, maka ketika pulang itu dibawakan bontotnya, dibontot, ya. Maka ini nggak apa-apa. Ini yang masalahnya kitanya yang ngambil dari apa yang disuguhkan kepada kita, apakah itu sisa atau sengaja kita sisakan untuk kita bawa, ini tidak sesuai dengan adab yang dianjurkan dalam Islam. Karena orang akan melihat kita, wah ini rakus sekali kawan nih, nggak pernah dia makan yang seperti ini. Hatta itu sekalipun misalkan kita nggak pernah makan yang seperti itu, tetap tidak dibenarkan secara adab, secara akhlak. Tentunya ini sangat tidak baik, tidak enak untuk dilihat. Maka ya ikhwan wa akhwati
Ketika kita pun tidak menghabiskan makanan itu, maka sebaiknya tidak boleh kita bawa pulang. Adab yang ke-10, tidak langsung tidur setelah makan. Khususnya tentunya malam atau sahur. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ikhwan, bahwa khususnya di beberapa daerah ini, kalau sahur itu selesai mereka makan sahur itu tidur lagi. Bahkan masih berjam, masih nyenyak mereka tidur, setelah selesai makan sahur baru adzan subuh. Ini sangat jauh dari tuntunannya. Sehingga ketika mereka menyegerakan sahur itu akan membuka peluang bagi mereka selesai makan itu tidur. Itu rata-rata kalau di kampung-kampung itu kebanyakannya seperti itu. Ini tentunya tidak dianjurkan, tidak dibenarkan langsung setelah makan. Kita lihat bagaimana saya menjelaskan sini. Kata beliau, tidur setelah makan termasuk kebiasaan yang buruk, nggak cocok, nggak baik, ya. Serta dapat membahayakan kesehatan jantung dan lain-lain. Kalau kita mestinya ya selesai makan itu, jantung kita biarkan dia bekerja, jangan kita diamkan, sehingga akan membantu anggota-anggota tubuh kita, khususnya pencernaan kita, agar mencerna makanan yang baru kita makan. Sehingga gizi atau kandungan yang terdapat di makanan itu pun ketika dicerna dengan baik akan mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita dari bahaya, ya. Bahkan kata beliau mungkin menjadi penyebab kematian seorang jika ia terbiasa melakukannya seumur hidupnya. Artinya kebiasaan habis makan tidur lagi langsung ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita, dan bahkan banyak terjadi kematian karena semestinya anggota tubuhnya masih harus kerja, tapi dengan dia tidur akan mengurangi. Kalau kita belum tidur, ini anggota tubuh kita khususnya pencernaan kita akan beraktivitas dengan normal. Tapi ketika orang selesai makannya kemudian tidur, maka secara umum seluruh anggota tubuh kita ini akan istirahat. Sehingga makanan yang kita makan itu tidak akan tercerna oleh anggota pencernaan kita. Bahkan kata beliau di sini, sebagian ulama menyebutkan bahwa sebaiknya berjalan-jalan sebentar setelah makan. Berjalan di sini itu bukan berjalan jauh, tapi digerakkanlah. Setidaknya kita punya gerak, tidak langsung membaringkan tubuh kita setelah selesai makan. Dan ini sekali lagi kita tekankan, ikhwani wa akhwati, bahwa gerakan sahur ini termasuk pintu, ya, bagi kaum muslimin untuk melanggar adab yang ini. Itu selesai makan tidur lagi. Sangat banyak dari kaum muslimin ketika mereka menyegerakan sahurnya itu sangat berat bagi mereka tidak tidur lagi sebelum subuh, atau sangat berat bagi mereka tidak langsung tidur ketika selesai makan. Karena memang kita tidak dianjurkan menyegerakan sahur. Bahkan yang diperintahkan dalam Islam dan yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam bersahur itu agar diakhirkan. Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim meriwayatkan bahwa kadar atau ukuran sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara beliau sahur, mulainya sahur bukan selesainya sahur seperti yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin. Ini tentunya anggapan yang keliru. Dimulainya, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu sahur dari ukurannya saat beliau sahur sampai adzan itu, antara sahurnya beliau, antara makannya, mulainya bersahur sampai adzan itu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran dengan tartil. Ya kurang lebih 15 atau 10 menit, 15 menit. Apalagi kalau kita memang nggak banyak makan atau makannya agak cepat, ya cepat kita ngunyahnya, maka
Kalau bisa, yang dianjurkan itu begitu selesai kita makan adzan. Inilah sahur sebaik-baik sahur. Adapun bahkan berjam sebelum adzan sudah sahur, ini bukan sahur namanya. Makan malam, bukan sahur. Tapi makan malam. Banyak. Bahkan mereka sudah mulai terasa kosong perutnya ketika di pagi hari, ketika di subuh hari. Contoh di daerah kami lah. Itu bapak-bapaknya biasanya, yang kaum Adamnya, laki-laki itu mereka tadarusan kalau di bulan Ramadan di masjid sampai jam-jam 12 malam. Bis Isya nggak pulang, atau pulang mungkin untuk keperluan aja sebentar, maka balik lagi ke masjid, itu sampai jam 12 malam. Nanti jam 12 malam itu di sana di daerah itu dan beberapa daerah ya yang saya lalui, itu mereka akan membunyikan beduk atau sekarang itu dengan pengeras suara ya, membangunkan kaum muslimin dengan sahur dari masjid itu jam-jam 12 loh. Sehingga ibu-ibu di rumah itu sudah jam 12 itu udah mulai masak. Berapa lama sih masak? 2 jam sudah cukup, udah luar biasa lamanya itu. Udah apapun yang udah dimasak itu selama 2 jam. Taruh 2 jam. Berarti kalau jam 12 sudah mulai masak, jam 2 mereka sudah selesai hidangannya. Jam 2 makan, apa enggak lapar sampai subuh. Sehingga apalagi yang bapak-bapaknya ini yang tadinya belum tidur, begitu makan, selesai makan, enggak akan sanggup menahan ngantuk untuk subuh. Mereka baru tidur. Sehingga begitu selesai makan, enggak ada lagi aktivitas, begitu makan langsung ke tempat tidur. Dan ini sangat tidak baik dan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang harus dijaga, harus kita berikan dulu kesempatan untuk tubuh kita mencerna ya dari apa yang kita makan. Ini yang kita adab setelah makan. Syekh di sini menyampaikan 10 poin. Kemudian yang terakhir pembahasan kita dalam adab makan ini, adab yang berkaitan dengan makan. Artinya ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam makan. Pertama, beliau menyebutkan di sini tidak makan bawang putih dan bawang merah sebelum sholat. Artinya ketika mendekati sholat, antara kita makan dengan sholat itu dekat, maka janganlah makan bawang merah atau bawang putih. Atau yang berbau. Kalau sekarang ini ada durian, Masya Allah. Satu masjid besar pun akan mencium kembung perut orang dibuatnya. Ini makan durian mau pergi sholat, Allah Akbar. Usahakan kalau makan durian misalkan habis Isya, udah pasti hilang subuh itu bau mulut kita. Tapi kalau misalkan antara maghrib Isya kita makan durian, sudah pasti akan menyakiti orang di masjid. Satu masjid loh akan mencium. Begitu juga kalau kita makan bawang merah, setidaknya di mulut kita, bawang putih di mulut kita. Atau makanan-makanan yang mensisakan bau yang menyengat di mulut kita, maka di dalam Islam harus kita perhatikan ini, ikhwan, agar tidak memakannya ketika waktunya antara kita memakannya dekat dengan salat. Dan beliau masih panjang penjelasannya di sini, kita ringkas saja. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaq'ud fi baitihi." Lihat, kata Nabi SAW, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, hendaklah ia menjauh dari kami dan menyingkir dari masjid kami. Hendaklah ia duduk di rumahnya. Kalau orang sekarang mungkin, wah ini sedap nih, gak ke masjid jadinya. Allah Akbar. Yang luar biasa memang manusia di zaman kita ini. Kalau ada seperti ini mungkin kajian-kajian seperti, oh sedap nih, yang gak ke masjid. Kan dilarang Rasulullah. Allah Akbar. Karena minimnya mungkin pengetahuan kaum muslimin.
mungkin tambahan ya. Ada pernah saya beberapa kali kesempatan ditanya, ada pertanyaan, Ustaz, kan orang minum khamar itu, orang mendatangi dukun itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau gitu nggak sholat lah kita, Ustaz. Allah Akbar. Sama kayak gini. Ketika ada larangan dari Rasulullah SAW, jangan dianggap ini sebagai kesempatan emas. Waduh, kesempatan ngemas nih nggak harus ke masjid lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang makan bawang putih, thuman, atau basalan, atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauh dari kami. Dan hendaklah ia menyingkir dari masjid kami, kata Nabi SAW. Dan hendaklah ia tinggal di rumahnya, jangan keluar rumah. Ini artinya larangan sangat keras dari Rasulullah SAW. Sebab kita diperintahkan untuk ibadah berjamaah ke masjid, untuk sholat 5 waktu bersama kaum muslimin ke masjid. Bahkan orang yang buta saja tidak diberikan rukhsah, keringanan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut untuk sholat di masjidnya. Padahal beliau memberikan alasan kepada Nabi SAW ketika meminta keringanan. Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, kata orang buta tersebut. Ya Rasulullah, berikan keringanan untuk aku sholat, agar aku sholat di rumahku. Aku tidak punya orang yang dapat membimbingku setiap saat 5 waktu ke masjid. Tapi kata Nabi SAW, sami'tan nida, dengar enggak sholat? Dengar. Pak Ajib, kata Nabi SAW, penuhi panggilan dari adzan tersebut. Bagaimana? Ini Rasulullah yang melarang kita dari masjid, katanya. Larangan ini menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW betul-betul tidak suka sama orang yang makan bawang merah, makan bawang putih ketika mendekati sholat. Atau yang semakna, mungkin di zaman Rasulullah ada durian, akan kena durian. Bahkan kalau pengalaman kita yang kita rasakan, tidak ada yang lebih tajam, ya, bau yang menyengat di mulut oleh orang yang makannya kalau dia makannya sebelum sholat melebihi dari durian. Atau yang seperti sekarang ada apa? Jengkol, pete, Masya Allah. Memang nikmat makanannya. Tapi usahakanlah kalau memakan, nggak apa-apa makannya itu, ya. Tapi jangan mendekati waktu salat. Lihat Nabi SAW. Kalau ini kita praktekkan, akan ada kerugian besar bagi kita. Artinya begini, ketika Nabi SAW melarang kita makan bawang putih, bawang merah untuk mendekati masjid, musola. Ketika kita makan bawang putih, bawang merah, kita nggak ke masjid. Ketika kita makan bawang durian misalkan, pete, jengkol, kita nggak ke masjid, akibat dari itu kan rugi kita. Sangat rugi. Karena akan banyak kebaikan yang luput dari kita. Orang heran memang kaum muslimin pada hari ini. Begitu banyaknya kebaikan kalau kita berjamaah ke masjid. Tapi kenapalah umat ini? Kenapalah saudara-saudara kaum muslimin sangat sulit bagi mereka ke masjid? Padahal sangat banyak kerugian atau kebaikan yang luput dari mereka ketika mereka tidak datang ke masjid. Dan masih beberapa riwayat yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, tentang hal ini, dilarangnya kita memakan bawang putih, bawang merah atau yang berbau mendekati waktu salat. Kemudian adab yang juga yang ditambahkan oleh beliau, tidak makan di jalan. Ya, namun dengan perkembangan zaman sekarang ini, di mana rumah makan tentunya, ya, atau ya banyak kita lihat terdapat bahkan lebih banyak di pinggir jalan, maka ini tentunya kita lihat. Namun hal yang sangat harus kita jaga bahwa kita usahakan makan itu tidak sambil berjalan. Ada orang Masya Allah, memang makanannya misalkan makan bakso bakar sambil jalan atau makan gorengan sambil jalan. Ini nggak adab dalam Islam. Harus kita hindari. Ini yang bisa kita sampaikan dan berarti kita sudah menyelesaikan, ya, dari adab makan, baik sebelum makan, adab sedang makan, adab setelah makan, dan adab yang berkaitan dengan makan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari dari bab ini bermanfaat bagi kita, tentunya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita.
Ini saja, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.